Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ed Sabtrapayu dengan NIM 92142113. Di sini saya akan menjelaskan tutorial regressi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Kita tampilkan di sini menggunakan contoh kasus regressi linear berganda. Untuk contoh kasus di sini ada 15 perusahaan, dinotasikan sebagai perusahaan A sampai dengan perusahaan O. Kemudian untuk variabelnya ada 3 yang terdiri dari output Y, tenaga kerja L, modal K. Kemudian bagaimana cara melakukan analisis regressi linear berganda menggunakan Excel? Kita ke menu data. Lalu ke analisis data. Kita akan mencari regression, lalu kita tekan OK. Kemudian untuk mengisi input Y, kita ambil dari data output Y. Kemudian untuk input X, kita mengambil data tenaga kerja dan modal. Kita centang label dan conv. Lalu kita tekan OK. Kita menginvestasi fokus ke yang satu, signi an magnitude, 2 uji F, 3 uji T, dan keempat conversion determinan. Yang pertama, consequence, kita lihat untuk variabel independen. Tenaga kerja dan modal atau kapital di sini sama-sama positif. 0,403,085. Untuk peningkatan tenaga kerja ini akan menyebabkan peningkatan output, akan bertambah secara teori. Kalau faktor lain maka akan meningkatkan modal. Yang kedua, uji F. Kita lihat dari F ini, kita lihat signifikasinya 3,886 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya ini adalah 0,00011. Juga mendekati ini ya, 0,0003886 saja. HP-nya ini sebenarnya sangat jauh. Lihat 3%, artinya ini telah di bawah 5%. Dengan demikian kalau di bawah 5% artinya secara serempak. Untuk tenaga kerja dan modal berpengaruh, memiliki pengaruh yang nyata terhadap outputnya. Tenaga kerja dan modal secara bersama-sama ini memiliki pengaruh yang nyata yang kemudian kita lihat dari kemudian yang ketiga, kita lihat dari uji T. Uji T kita lihat dari hasilnya pada value tenaga kerja di sini 0,000263. Ini artinya lebih kecil dari 5%. Ini artinya bahwa secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap output. Kemudian yang kedua, modal atau kapasitas ini adalah 0,086. Nah, ini untuk modal atau kapital ini adalah lebih besar dari 5%. Artinya dengan hipotesis yang kita sepakati bahwa ternyata kalau seperti ini hasilnya 5%, tapi ini lebih dari 5%.
terbesar dari 0,05, artinya bahwa secara parsial modal kemudian yang keempat, dalam konsep determinasi. Jadi ini sebenarnya adalah keterkaitan dengan uji F dan signian magnitude, karena di sini menunjukkan bahwa modalnya baik atau tidak. Jadi kita di sini R² dan ada adjusted R² di sini kita lihat dari sumbernya atau koefisien determinasinya ini telah 0,914, artinya nantinya jadi 91,45%. Kalau nantinya variasi tenaga kerja dan modal ini menentukan variasi dari output sebanyak 91,45%, semudahnya variasi output sebanyak 91,45% ditentukan oleh variasi dari tenaga kerja dan modal ini menentukan variasi dan output sebanyak 91,45%. Sebenarnya variasi output dan modal, sedangkan sisanya hanya berarti adalah 8,5% dan 8,5% tentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam modal. Jadi itu menunjukkan karakter R². Jadi semakin besar berarti modalnya semakin lain. Umumnya kalau untuk data-data lain, series yang memiliki data-data primer atau data dari lapang itu umumnya kalau 70% itu sudah bagus. Jadi begitu interpretasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.